Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang materi atau tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau P5BK singkatannya. Jadi tema kepekerjaan. Nah, terus tip untuk guru dalam mengajarkan. Kita berbagi tip ya. Jadi tip untuk guru mengajarkan P5BK. Atau saya tadi mengatakan atau Pak B mengatakan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Oke, ini setelah ada 9, nah jadi 10 subtema dari tema kepekerjaan, dari mimpi sampai lanjut itu ada. Silahkan dilihat di video yang sebelumnya ya. Itu sekarang adalah bagaimana tip mengajarkannya. Bagaimana tip mengajarkannya, kita sharing ilmu mengajarkannya. Satu, langsung saja. Satu adalah untuk mencapai tujuan kepekerjaan atau mencapai tujuan pembelajaran dalam tema kepekerjaan, guru perlu memperhatikan persyaratan kepekerjaan yang berlaku di dunia kerja, baik secara soft skill maupun hard skill. Kalau hard skill itu kompetensi yang bisa dilihat. Ini di perkebunan, misalnya perkebunan karet lah katakanlah, kan dia harus bisa berbudidaya dari awal sampai akhir, dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, itu baik menjaga kesuburan, terus pengendalian organisme pengganggu tanaman, gulma, hama, penyakit, pemanenan, terus pasca panen. Itu adalah kompetensi yang kelihatan. Yang soft skill itu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani mendapat tantangan, kreatif dan lain sebagainya. Itu adalah yang soft skill. Ini perlu setiap guru itu lihat, ini perusahaan ini, dunia kerja ini, harusnya anak-anak yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tip untuk guru mengajarkan, sehingga guru duluan melihat, guru duluan mengalami. Guru bisa kalau tidak magang ya datang ke perusahaan, nanya dengan HRD, dengan karyawan di situ dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah SMK tersebut menjadi tempat pelatihan untuk mengasah nilai-nilai kepekerjaan melalui aktivitas pembelajaran. Nah, seperti contohnya adalah teaching factory. Itu kan mini pabrik begitu, sehingga nanti prosesnya seperti apa. Kalau ada order seperti apa. Nanti dari awal proses, setelah nanti misalnya pengolahan begitu kan, nah itu dari awal proses sampai di akhir proses, sampai mendistribusikan atau sampai menjual. Itu nanti akan tahu, jadi anak seperti ini kerjanya. Nanti setidaknya mempunyai miniatur pabrik yang nantinya akan menjadi pondasi anak itu bekerja di sebuah perusahaan atau beraktivitas di sebuah perusahaan dengan sudah diterapkan nilai-nilai yang ada di sekolah yang mirip. Setidaknya kalau tidak sama persis itu mirip dengan apa yang dilakukan aktivitas di perusahaan, misalnya di dunia kerja. Misalnya berangkatnya harus jam 7, setelah itu nanti sebelum ngisi absen, terus ngisi daftar hadir dan sebagainya, terus nanti begitu bekerja nanti dilihat, nanti ada jurnalnya, nanti ada macam-macam. Itu adalah salah satu penerapan nilai-nilai yang ada di sekolah yang nantinya akan dibawa menjadi bekal anak-anak masuk ke dunia kerja. Yang ketiga adalah dalam melaksanakan tema atau subtema harus mengintegrasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam melaksanakan tema subtema itu harus mengintegrasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila.
dimensi tersebut. Yang pertama ya, kita mengulang lagi ya, yang siapa tahu ada beberapa yang lupa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, itu ada di pekerjaan itu seperti itu. Jadi kita lihat dulu, dianalisis seperti apa. Jadi 6 itu nanti harus diintegrasikan dalam pembelajaran di tema khusus kepekerjaan. Guru harus bisa seperti itu. Di pekerjaan atau tema-tema yang lain yang dipilih. Yang keempat adalah memfasilitasi diri dengan pengetahuan atas isu-isu tentang kepekerjaan untuk diberikan kepada siswa atau peserta didik ya. Jadi isu-isu yang sedang ada, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, bekerja di perusahaan itu hak dan kewajiban seperti apa, dan lain sebagainya, itu disampaikan sehingga anak itu dari awal sudah tahu. Kalaupun belum paham tapi sudah tahu, oh bekerja itu seperti ini, haknya seperti ini, kewajibannya seperti ini, di daerah di sini UMR-nya katakanlah seperti ini, di daerah sini seperti ini, sehingga anak siap ketika besok lulus dan masuk ke dunia kerja. Yang kelima adalah menggali informasi di internet dan juga di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita itu tadi itu digali. Jadi di perusahaan-perusahaan langsung gali dengan berwawancara dengan HRD, dengan karyawan dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya atau di lingkungan sekitar kita. Kalau kita mau mengembangkan kepekerjaan di lingkungan kita, mau membuka pekerjaan, mau bekerja di lingkungan kita, itu kita harus menggali atau mencari informasi. Nah, ini guru harus seperti itu gitu ya. Sehingga murid-murid jangan sampai gurunya tidak tahu, muridnya sudah tahu duluan. Nah, itu kan kelihatannya kurang elok ya, kurang walaupun guru bukan sebagai pengisi gelas kosong, bukan, tapi sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai inspirator, sebagai teman berdialog dan sebagainya. Nah, itu levelnya sudah level SMK. Terus meningkatkan peran serta peserta didik atau siswa dalam kegiatan untuk selalu kreatif. Nah, seperti sesuai dengan integrasi profil Pancasila itu kreatif, bernalar kritis, menggali berbagai ilmu untuk menunjang kompetensi. Karena dengan adanya teknologi itu sesuatu itu bisa dipercepat. Informasi-informasi yang masuk bisa dipercepat, bisa dibaca, dianalisis. Untuk meningkatkan kompetensi sehingga ketika besok lulus itu tidak kaget dengan apa-apa yang terjadi di dunia kerja. Tidak kaget, ternyata seperti ini ternyata seperti ini kan. Hal-hal yang seperti ini bisa kita lakukan, bisa kita cari, bisa antara murid dengan guru bisa saling mencari. Yang ketujuh, menerapkan kecakapan abad 21. Nah, ini di kurikulum prototip ini ada 6. Kalau dulu adalah 4, sekarang tambah 6C. Nah, yang pertama adalah computational thinking, atau berpikir secara komputasi. Terus komunikasi, communication, collaboration, creativity, critical thinking, dan compassion atau punya arah, atau kompas itu punya arah. Jadi dulu ada creativity, critical thinking, komunikasi dan kolaborasi. Sekarang ada computation thinking dan juga compassion atau punya arah, punya kompas. Sekolah di situ mau apa? Jangan sampai salah jurusan, nanti tidak akan maksimal. Misalnya kita mau ditanya kemana? Ditanya mau ke Jakarta tapi arahnya ke timur. Sampai, tapi jauh karena harus ke timur sampai Surabaya katakanlah, nanti balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau kompasnya bener mau kemana? Mau ke Jakarta, ke arah barat sana, oke. Waktunya segini, bekalnya di bawah segini, kalau beli bensin segini, lewat tol segini, ya itu contoh saja. Namanya punya kompas. Yang terakhir, guru adalah memfasilitasi peserta didik atau siswa
untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga anak-anak tidak hanya menjadi robot atau sekrup-sekrup kecil di perusahaan, tapi akan bisa mewarnai, akan bisa punya peran di perusahaan dengan berpikir tinggi atau berpikir yang tinggi. Hot berarti ya, high order thinking skill. Jadi sudah dibiasakan seperti itu, punya permasalahan, kita bisa menganalisis apa yang terjadi. Itu adalah tip atau cara-cara sebagai guru atau sebagai kita untuk mengajarkan tema kepekerjaan dan juga mungkin budaya kerja juga sama. Jadi kita harus terus mengeksplorasi diri, menambah ilmu, mencari pengalaman, berbagi pengalaman, sharing, dan mempelajari kecakapan abad 21 dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga apa-apa yang diajarkan menjadi relevan. Ajarkan anak sesuai zamannya. Ajarkan peserta didik atau siswa sesuai dengan zamannya. Karena zaman kita dengan zaman anak tidak akan sama. Minimal kita memberikan impian-impian, memberikan gambaran yang secara global. Sehingga bukan kita hasil dari kita dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu di kuliah disampaikan hari ini. Ya ada yang relevan tapi beberapa sudah tidak relevan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, saling berbagi. Semoga anak Indonesia menjadi insan-insan yang mulia, yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.